Nah, itu terbukti dalam kitab ini dan kita sampaikan halaman berapa, kitab apa di semua narasi. Jadi bisa dicek langsung langsung oleh kiai itu. Ini mempermudah kiai-kiai untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang bagaimana nasab Alwi ini terputus dan palsu. Dan saya mempunyai sebuah rencana menyebarkan secara gratis ini pada para kiai-kiai. Kita ingin mengajak para netizen yang juga ingin berpartisipasi dalam perjuangan ini. Gus Ketum juga akan dikirimkan ya? Kalau Gus Ketum sih kayaknya ya, mungkin penyatuan nasab antara Al-Ahdal dengan Balawi itu terjadi di abad 9 juga atau gimana? Di abad 9 juga, semuanya di abad 9. Semuanya ya? Iya. Kitab As-Suluk ini menyebut Syarif itu referensinya dari? Tidak ada. Itu nanti akan terbukti bahwa atau sebuah proposisi itu harus diuji dalilnya. Faslun fi kasfi ba'di kutubin tata'allaqu bi Ba'alwi. Al-babul khamis fi kasfi ba'di kutubin tata'allaqu bi Ba'alwi, di dalam membuka sebagian kitab-kitab yang berkait dengan Balawi. Faslun fi kitabil Burqa al-Musiqa li Ali ibn Abi Bakar as-Sakran. Pasal pertama tentang kitab Al-Burqa. Kita sebutkan bagaimana kitab Al-Burqa kelemahan referensinya, mengatakan ulama ini menyebut ternyata bohong. Mengatakan ini syair yang digubah oleh seorang ulama untuk memuji nasab Alwi. Ternyata setelah kita teliti, syair itu sudah diciptakan abad ketiga. Bagaimana syair yang diciptakan di abad ketiga memuji orang yang ada di abad 9? Nah, itu terbukti dalam kitab ini dan kita sampaikan halaman berapa, kitab apa di semua narasi. Jadi bisa dicek langsung oleh kiai itu, dan tidak saya taruh di footnote sengaja. Semuanya ada di samping. Jadi narasinya narasi prosa yang kiai itu tidak usah bulak-balik melihat footnote lagi. Ini mempermudah kiai-kiai untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang bagaimana nasab Alwi ini terputus dan palsu. Kemudian faslun fi kitabil Jauharis Syafaf. Ini kita bongkar juga kepalsuan kitab Jauharis Syafaf. Faslun fi kitabi Abnail Imam fi Misra Wasyam. Kita juga dalam pasal ini membongkar kitab Abnaul Imam fi Misra Wasyam, kepalsuannya. Kemudian faslun fi kitabil Baha fi Tarikh Hadramaut. Kita juga membongkar dalam pasal ini kitab Al-Baha Tarikh Hadramaut yang dikatakan sebagai sebuah kitab yang karang oleh Abdurrahman bin Ali bin Hisan. Ternyata kitab ini kitab palsu. Di situ disebutkan pakai muqaddam dan sebagainya, padahal dalam kitabnya tidak disebutkan. Kemudian faslun fi kitab Tuhfati Zaman lil Husain Al-Ahdal. Pasal ini menerangkan tentang kitab Tuhfati Zaman Husain Al-Ahdal. Ini kitab keluarga Al-Ahdal yang di dalam kitab ini menerangkan atau diantaranya menyebut nasab Ba'alwi dan Al-Ahdal yang dikatakan sebagai saudara sepupu. Ya, saudara sepupu, tapi nasabnya beda-beda hari ini. Nah, ini ya, yang tentang Al-Ahdal ini mungkin penyatuan nasab antara Al-Ahdal dengan Balawi itu terjadi di abad 9 juga atau gimana? Di abad 9 juga, semuanya di abad 9. Semuanya ya? Iya. Kenapa penting pertama kali menyebutkan mereka dari keluarga Al-Ahdal? Karena keluarga Al-Ahdal telah disebut sebagai seorang syarif di dalam kitab As-Suluk. Dikatakan kakeknya Al-Ahdal ini pindah dari Irak. Itu terbukti di dalam kitab As-Suluk. Dan disebutkan seorang syarif oleh kitab As-Suluk itu. Nah, kitab As-Suluk ini menyebut syarif itu referensinya dari? Tidak ada. Itu nanti akan terbukti bahwa seorang sejarawan Al-Janaid ini salah di dalam menyatakan Al-Ahdal sebagai seorang syarif, karena nasabnya itu tertolak oleh kitab-kitab nasab semua. Nah, kalau sejarawan wajar salah dalam nasab itu sudah sangat wajar, sering sekali. Jadi kalau makanya dalam kitab nasab, dalam kitab sejarah maksudnya, kita tidak boleh berpegangan nasab seorang tokoh pada kitab sejarah, karena seorang sejarawan itu banyak yang bukan ahli nasab. Dan seorang sejarawan kepentingannya adalah menyebutkan ketokohan dari tokoh yang sedang ditulisnya, bukan kebenarannya. Bukan kebenaran nasabnya. Dari pengakuan. Misalnya kita ingin
menulis tentang Mas Rifki. Mas Rifki, saya ingin menulis tentang biografi Mas Rifki. Bolehkah Mas Rifki terangkan bagaimana Mas Rifki nasabnya? Mas Rifki mengatakan, saya Mas Rifki bin Jokowi bin Anu. Ya tulis aja kita sejarawan. Tanpa perlu dia ngecek ya. Tidak perlu ngecek karena dia kebohongannya itu bagian dari sejarah juga. Nanti akan dibuktikan dia berbohong atau tidak sosok yang mengaku keturunan ini. Oh, dia tidak berintegritas karena ternyata apa yang dia klaim itu bohong. Nah, seorang sejarawan harus mencatat itu sesuai dengan hasil wawancaranya bahwa dia mengaku sebagai keturunan binanu kan begitu. Nah, jadi tidak boleh kita yang membaca sebuah biografi ulama hari ini kemudian kita meyakini nasab yang dia sebutkan itu sebagai kebenaran. Harus kita uji sebuah qadiyah, sebuah tasdiq atau sebuah proposisi itu harus diuji dalilnya benar ataukah tidak. Terus ini supaya cepat nih, bentar lagi kita terus ke bab yang ke-7, faslun fi Ba'alwi fi Indonesia. Bahwa Ba'alwi di Indonesia ini pertama, jadi kita nanti akan bagikan ini mungkin 2000 eksemplar dulu, kemudian kita ajak masyarakat yang diberi kelebihan rizki oleh Allah untuk juga berpartisipasi untuk bersama-sama mewakafkan kitab ini pada para kiai-kiai dengan mengirimkan satu buku 80.000 ke rekening Mas Rifki aja. Kita akan pilih secara random nanti hak untuk memberikan siapa yang dikirim itu kepada saya.